Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan harus tetap bahagia nih pemirsa ya. Seperti biasa pemirsa, ini kalau hari Senin aku tuh senang banget loh karena bisa ketemu sama pemirsa, bisa berbagi informasi seputar weekend kemarin nih. Nah, tapi biasanya kalau aku cerita, aku selalu dengan pasangan aku nih, tapi kok jam segini Hasanah belum datang ya pemirsa ya. Aduh, ini kalau perempuan ini yang banyak banget yang ditunggu ya. Ada aja persiapannya. Tapi sembari nunggu Hasanah pemirsa, aku akan panggil Noe aja ya. Noe, sini Noe. Noe, iya kau Noe. Budi. Kenapa sih Selamat pagi, dipanggil Budi. Kayaknya kesana Budi kesana? hari ini Kenapa? beda ya. Oh kenapa bedanya apa? Kenapa ada manggil aku tuh kenapa? Hah? Kenapa kalau manggil aku? Iya temenin aku. Si Hasanah belum datang jam segini ya. Aku paham Budi. Kenapa? Memang di saat seperti ini aku pasti dibutuhkan. Oh. Nur nggak datang kenapa? Sepi kan? Nggak ada si Nur. Kenapa? Nggak pede ngomong sendiri kan? Makanya Budi. Kok sombong kali aku Budi? Iya Noe bukan gitu loh, kan daripada sendiri aku ya kan. Sembari ini nunggu Hasanah, kan lebih enak berdua kita sapa pemirsa gitu loh. Pas kayak gini aja kau tuh butuhin aku. Tapi kalau misalnya ada kawanmu kau tuh pasti lupain aku Bud. Nggak ada kayak gitu Noe, Sedih aku orangnya BGT setia aku, Bud. Noe. Serius aku sedih BGT. Alah. Tahu nggak Bud BGT apa? Banget Banget ya. ya. Udah gaul. Tahu lah pasti gitu. Oh. Hmm. Ya tapi walaupun dia nggak usah datang nggak apa-apa kan sambil aku juga belajar jadi host gitu loh Budi. Oh, emang Noe ini nggak ada habis-habisnya ya pemirsa ya. Asih mencoba mengambil lahan orang lain aja. Nggak Bukan- capek Noe? Enggak, lebih ke Tama aja Pak. Tamak ya. Oke. Bud, BTW kayaknya kalau kita dua gini kayaknya kayak keren gitu kita dua ya. Iya memang terbantu sih kau sama yang keren kalau berada di samping yang keren gitu sih. Makasih Bud. Tapi kalau kita dua gini kan kayaknya wah. Iya, tapi nggak boleh gitu lah. Noe nyanyi aja, biar yang lain nge-host gitu. Iya, yaudah, Bud, ya. Enggak lah, maksudnya temenin dulu. Oh, iya. Sambil nunggu Hasanah. Dia emang kemana sih? Nggak tahu dari tadi sih, Udah jam belum segini datang loh. makanya itu. Ini Itu mah makanya gabut aku deh tuh kadang nih. kayaknya dia tuh make upnya tuh harus sebel gitu ya, 3 cm atau 4 cm. Padahal dia make up berapa jam pun ya kan, gitu-gitu aja mukanya. Memang gitu-gitu aja juga. Itulah makanya kita kopi pagi hari ini Bud. Temanya kita apa ya Bud ya? Nah itu temanya dibawa Belum sama tahu kan? Hasanah. Iya kan, belum tahu kan. Iya, Aku dia juga- yang bawa skripnya. Aku tuh pengen kita itu kopi pagi semakin meriah kalau kita dua Iya, aja. oh kita janganlah kayak gitu Noe. Jadi? ya tetaplah balik lagi Noe biar nyanyi sekalian bantuin kita di sini gitu. boleh. Tapi Noe itu ini loh jadi salah satu idola ayah aku di rumah. Wis, ayahnya Budi. Selamat pagi ayahnya Budi. Nanti saya main-main ke rumah ya Pak. Iya. Kok jadi ke rumahmu ya Bud ya? Tapi Noe udah keren loh kalau kayak gini, udah sangat luar angkasa. Luar biasa, bukan luar angkasa. Tony kadang-kadang Ya aku saking salutnya loh sama Noe. Noe bisa nyanyi, bisa nge-host, bisa pinjem duit juga kadang-kadang itu ya. kan enggak lagi Budi. Itu udah- Jadi aku kasih kata-kata nggak luar lagi. angkasa, satu tingkat lebih tinggi daripada luar biasa. Oh, ini orangnya dari tadi yang ditunggu. Di Medan ada kan? Kayak nggak merasa berdosa ya? Lewat aja nggak ada disapanya kita Noe. Apa sih? Kan ganteng. Ya ampun, Hasanah kok ngapain bawain kembaran aku? Ah, Ganteng kan? ya memang ganteng sih, tapi ya lebih ganteng. Ya elah Nur. Siapa Nur. pemirsa? Mentang-mentang mbok cowok ganteng kok langsung sombong. Ingat Nur, di sana ada yang nonton. Hati-hati ya Hati-hati. Tenang Noe Budi, udah aman, udah dikendalikan. Jadi tenang aja. Oh tenang aja. Tapi ngomong-ngomong ini Hasanah bawa siapa ini? Inilah narasumber kita Budi, Oh, seorang iya, iya, aktor, iya, iya. namanya Bikram Yash Buller. Oh agak kebuli-bulian ya orang ya? Kenalan dulu, kenalan dulu. Oh kenalan. Marcel. David. Budi, udah berubah nama lu jadi Marcel. Iya. Budi Marcelia. Ulang sekali lagi Bud. Nama panjangnya lah diulang. Ulangi. Oh iya, Marcel. Marcel apa? Enggak. David Suratno. Wih. Keren depannya Suratno belakang. Oh aku lagi ya. Lagi. Marcel Raharjo. Kayak ada Widya di ningratnya gitu ya kan, supaya keren beken ya kan. Aku tahu si Nur tiba-tiba terlambatnya tuh
bawa cowok gitu ya, iya. cowok ganteng. Gitu. Ini maksudnya Hasana mau bawa yang bisa nyanyiin kita gitu? Iya. Bukan, kali ini kan narasumber kita itu harus aktor. Nanti kita belajar acting nih sama Bikram. Oh iya? Keren dia loh, luar biasa. Kemarin aja tuh kita spill dikit ya. apa Kasih itu? tahu kemarin tuh kamu ngapain di Bandung gitu? Kemarin tuh tanggal 28, baru aja gala premier film terbaru dari karya anak Sumut. Keren banget gak sih? Dia waktu itu yang adegannya yang lompat dari lantai 6 ke 7 ya. Naik. Itu naik ya, bukan turun. Oke, jadi ini aktor. Iya. Kalau aktor kita tes dulu aktingnya. Nanti kita sapa dulu pemirsa Oh, yang ada di baik, rumah. baik kalau gitu, Karena tentunya ya. pemirsa udah nungguin nih dari tadi kan, tema kita apa sih hari ini gitu ya. Apa tema kita Hasana? Luar biasa tema kita yaitu lupakan lelahmu menuju masa depan cerah. Waduh. Yeay. Emang hidup ini lelah kali ya? Lelah ya. Jadi lupakan lelahmu untuk menuju masa depan cerah. Baik, keren ya. Waduh, Kita ini- nggak usah terlalu lelah, karena ini udah cerah kok. Actingnya. Oke, supaya makin asik lagi ngobrolnya. Kita sambil duduk ngobrol. Udah mau langsung duduk aja nih. Oke, baik. Ayolah, kalau duduk. begitu. Ya, Bukan enggak lah. di situ, bukan di situ. Kita Mas. masa lesehan, Iya, ada malu lah karpet sama soalnya. bintang tamu, masa Oh, iya, lesehan. iya, iya. Ya udah kalau Duduk gitu dulu kita ngopi-ngopi yuk. duduk Ngopi-ngopi? dulu lah ya. Ayo, oke. Ya, Noe silakan kembali ke alat. Terima kasih. Kembali ke asalnya Noe. Oh silakan Oke, duduk silakan Bikram duduk. ya. Waduh, ini udah lama temenannya Hasana sama Bikram. Baru-baru aja kita ya, tapi udah Oke. langsung akrab gitu. Karena keren Baik. banget loh, ini pemuda Sumut punya banyak prestasi. Ini bakal kita gali lebih dalam nanti bersama Bikram ya. Waduh, keren. Aku jadi penasaran loh. Filmnya itu menceritakan apa? Karena di Sumut ya. Di Sumatera Utara. Baik. Nah, Bikram seperti biasa di Kopi Pagi itu ada suguhan kopi. Minum kopi nggak? Oh minum, baik. Bang Fahri gimana? Kopinya udah selesai? Wih, kalau Bang Fahri ini langsung ready dia. Waduh, ini enak banget ini. Jadi kami kalau sebelum on air tuh biasanya minum kopi Bang Fahri dulu. Iya, best sekali ini. Kalau di TVRI ini kopi Bang Fahri ini paling terkenal nih. Nggak ada lawan. Tapi kalau di luar banyak lawan. Tapi lama-lama Bang Fahri mirip juga ya sama Bikram. Warnanya maksudnya, warna bajunya. Oke, silakan Nah, Bikram, jadi- minum dulu ya. Ayo kita nikmati dulu. Benar. Dan tentunya bagi pemirsa yang ada di rumah ya sembari nonton kita, jangan lupa diambil minumannya, camilannya ya, biar lebih enjoy lagi ngedengerin kita di sini ya. Aduh, ini enak banget ini ya. Luar biasa Ini adalah sekali. kopi terenak yang ada di sini ya. Hasana, kalau aku pagi-pagi ya Hasana ya, kalau udah minum kopi ini, itu aku itu kayak nambah semangatnya gitu loh. Waduh. Nambah terus. Karena tentunya sangat luar biasa sekali. Iya. Boleh nggak sini aku nambah lagi refill lagi? Wah, pagi-pagi udah refill ya. Ini kita Iya. informasikan juga nih kepada pemirsa ya. Jadi harus tetap terus menikmati hari-hari itu harus tetap semangat ya. Benar. Karena tentunya kita makin ngopi pagi kayak gini harus ambil cemilannya, minumannya, makanannya supaya makin asik lagi nih ngobrol bareng Iya. kita di kopi pagi. Benar sekali. Noe mau minum nggak? Budi, aku tuh kalau udah kalian minum kopi gitu, aku rasanya pengen ngopi juga Budi. Cuman ya kayak mana lah kan karena Iya. Ada masanya ya nanti ada masalah iklan juga. baru minum. Tenang Budi, ya. mana kopi kita? Mana kopi? Udah ada minum ah? Gelas kami agak lain, Mana? gelas kami agak lain. Oke. Kami asli bawa dari rumah. Oke. Kopi. Mantap. Kopi juga minum. Oke. Oke. Noe boleh nggak sih Noe? Iya, sambil sambil minum kopi kan enaknya Noe ngiringi gitu loh ya. Oh, jadi kami Ngiringi kayak lagi di- iya nyanyi di lagi lah kafe-kafe ya. gitu? Boleh. Ya. Jadi Biar kami- kami lebih enak lagi gitu ya. Boleh ya Noe ya? Boleh. Oke, aduh ini. Budi, aku bakalan bawa lagu kesukaanmu Budi. Apa itu? Kita nih Apa? kayak- Boleh dong kayak kita dengerin, Noe. ngape-ngape gitu ya. Iya benar. Dari kejar
Enak gimana Bud? Tepuk tangan dulu dong buat Noe. Iya. Keren, luar biasa. Noe, terima kasih loh Noe. Buat Iya. hari-hari kita itu semakin semangat Bapak ya. Ibu sudah hadir, Semakin kita ucapkan cerah selamat gitu ya. Apalagi ini kita mau menyambut nih. Mau bulan 12 kan? Iya benar. Iya, kode dia kode. Rencananya sih nanti Noe nikah gitu kan. Yang nyanyi dia juga. Iya. BTW, Iya. udah dapat hostnya belum? MC-nya? Udah. Dia kan bisa nge-host juga. Oh, Nanti bawa sendiri. Malah sih hemat kita budget atau gimana tuh ya Nggak Noe tahu ceritanya lah ya? sana ya. Aduh, dan Kita kembali lagi nih. Ya kita kembali lagi ke Bikram ini ya. Bikram sehat dong pastinya ya. Waduh, terpancar dari auranya bersinar Auranya terus ya. gitu ya. Waduh, Shining, shimmering, splendid bener, gitu bener, ya. bener. Keren Ini banget pasti ini. jadi idola ini di kampusnya. Dulu. Enggak Sekarang udah dong, selesai? sampai Oh masih? sekarang. Oh masih? Ini semester berapa? Semester 7 nih. Oh ini masih semester Iya. 7. Ya di mana? Di USU, Fakultas Hukum. Oke, Fakultas baik. Hukum. Waduh, ini kegiatannya sekarang kalau boleh tahu nih lagi fokus apa aja nih? Oke, nah kalau sekarang mungkin kuliah nih fokusnya dulu, pendidikan dulu. Sekarang lagi fokus mau skripsian, sama ngejar beberapa mata kuliah sambil coba freelance. Kayak misalnya modeling, MC, dan juga baru-baru ini film itu tadi. Waduh, apa Wah, tadi? keren Modeling, terus MC. MC juga. Iya. Kemudian aktor ya, Iya, pemain film. bener banget. Apa yang kemarin si 22 ya? Periksi Si 22. Periksi 22. Waktu itu Iya. gimana sih ceritanya? Oke. kalau boleh tahu. Kok bisa Sinopsisnya. join Oh, dia? kok bisa join? Oke, awalnya itu karena ada yang nawarin. Dia tertarik dengan aku coba sebagai sebuah peran orang karo nih. Kan aku bukan orang karo, tapi gimana caranya bisa dia tertarik gimana menantang aku untuk bisa bahasa karo, bisa dialek karo gitu. Oh gitu. Nah, dia coba ngasih aku perannya peran pembantu utama. Nama karakternya Rasta. Oh gitu. Nah, Rasta ya. Rasta. Nah, itu dia jadi salah satu teman pemeran utama yang punya kisah cinta lah ceritanya di situ Oke, sama dia. tetap asmara ya. Tentang asmaranya bener. Gitu. Nah, kemudian untuk film itu menceritakan tentang apa gitu? Oke, film itu sebenarnya base di Tongging, di daerah Tongging. Dia menceritakan tentang perjuangan seorang gadis. Gadis ini bernama Jilena. Dia, misalnya dia udah lama tinggal di kota Bandung, lalu dia kembali lagi nih ke Tongging, ke daerahnya. Dia pengen bangun geokultur di daerah Tongging. Nah, akhirnya dia mencoba membangun dia menjadi tour guide, membangun travelnya sendiri. Dia mencoba untuk bisa mengembangkan daerah Tongging supaya dikenal sama orang luar. Nah, akhirnya si orang luar yang menjadi kliennya ini ternyata jatuh cinta sama dia. Konfliknya di situ, dia harus memilih kata mamanya. Kan kalau di Karo tuh ada yang namanya kawin impal nih Abang Kakak. Iya, iya. Nah, itu dia harus memilih apa mau ngikutin kata mamanya, mau ngikutin keinginan masa kecilnya sama aku gitu. Atau dia mau milih pilihan hatinya gitu. Oke. Nah, untuk di Sumut sendiri udah tayang belum sih? Di Sumut sendiri belum. Belum tayang ya, masih di Bandung. Masih di kota Bandung. Oke, nah kemarin. jangan di-spill semuanya biar seluruh pemirsa yang Bener ada di banget. rumah Biar stay penasaran tune ya. terus Iya. ya dari awal Rencana sampai kapan itu akhir. akan ditayangkan secara nasional? Di bulan Desember rencananya. Desember Iya. ya. Tanggalnya udah dapat? Belum ada tanggal pastinya tapi tanggal belasan perkiraan. Oh, Belasan Oke, Desember. ya. Kita belasan di minggu-minggu tunggu kedua ya. ya. Iya. Di Oke, minggu-minggu kedua. siap, Jadi siap, punya siap. jadwal-jadwal ya agak ditahan dulu ya kalau mau nonton Periksi 22 tadi Bener ya. banget. Keren banget, Oke, luar nah. biasa. Nah, untuk kamu untuk bisa terjun ke dunia modeling dan juga itu mulai usia berapa? Oke. Aku pertama kali ikut dunia modeling itu dari waktu SMA, Kak. Itu di tahun 2017. Iseng-iseng sih nyobanya dari Iseng-iseng? iseng-iseng dari perlombaan di sekolah sebenarnya. Oke. Jadi di sekolah aku itu bikin perlombaan modeling kayak Prince and Princess namanya. Nah, di situ aku coba lama-lama ketika coba suka nih sama dunianya, suka tampil di depan Entertain orang, ya, suka di entertain entertain ya, gitu, di suka entertain. menghibur orang dan suka dilihat orang gitu ceritanya waktu itu. Jadi lama-lama berkembang ketika udah coba misalnya jadi model, lama-lama oh kayaknya public speaking juga menarik nih, baru Oke. dikembang-kembangin gitu. Oh, oke. Oke. Jadi memang dari awal itu udah seneng ya? Iya. Senang ditonton gitu ya. Waduh. Keluarga sendiri ada yang backgroundnya? Sama sekali nggak ada sih, Kak. Sama sekali Sama nggak ada? sekali nggak ada. Berarti Tapi kalau aku lihat ya, memang si Bikram ini ada kayak bule-bulenya dikit ya? Iya. Memang Kamu keturunan apa sih? campuran atau gimana? Enggak, aku keturunan India, Kakak Abang. Waduh. Oke, Iya. jadi Banyak bisa ayah bahasa pap- India? ayah Bisa mama bahasa India? Bisa saya Dua-dua India? Dua-dua India. Oke, Iya. waduh. Ini sayang banget ya nggak bisa bahasa Iya. India. Kalau bisa kita tes ini. Aduh.
Oke. Kalau untuk kegiatan kuliah kamu sendiri nih, ini mendukung nggak sih dengan kegiatan-kegiatan kamu? Mendukung Kak. Kayak misalnya beberapa kali kami juga audiensi, misalnya kayak kemarin aku sempat ikutan di luar modeling misalnya duta bahasa gitu. Nah itu aku audiensi sama dekan sama rektorat juga, jadi mereka mendukung gitu. Dan cuman balik lagi ke kitanya gimana bisa ngatur waktunya. Oke, benar. Jadi modeling iya, MC iya, duta iya, aktor iya. Lengkap Semua banget bisa. ya, semua dibabat gitu. Nah, Iya. kan ini kan ada perbedaan dong tentunya ya antara kalau kita jadi MC, jadi modeling kan gitu atau jadi aktor itu kan banyak sekali ya challenge-nya gitu. Nah, ini kamu gimana nih menanggapinya gitu? Justru aku sebenarnya tipe orang yang suka tantangan sih. Oke, suka Karena awal-awal kayak tadi aku cerita sama kakak abang kan aku ikut modeling. Nah dari situ udah selesai di situ udah cukup lama 2-3 tahun. Terus apalagi nih tantangan baru yang bisa dicari. Baru aku ikutan duta. Ternyata duta tuh harus punya public speaking yang baik. Aku coba ikutin, gelutin. Nah ketika udah itu kan banyak jadi bergelut di bidang itu. Baru karena public speakingnya terbangun dari branding duta ini, jadi lama-lama jadi MC. Oke. Nah, habis udah MC, tiba-tiba dapat tawaran aktor gitu. Jadi aku lebih ke apapun berani coba aja dulu gitu. Oke, jadi Apa sih yang membuat coba, kamu nih memotivasi kamu untuk bisa terus mengupgrade diri ya, tidak merasa puas padahal prestasinya sudah banyak gitu ya. Apalagi di usia kamu masih usia muda gitu, apa sih yang membuat kamu motivasi untuk terus berprestasi seperti ini? Lebih ke ini sih Kak, lebih ke aku percaya kesempatannya bakal banyak datang. Kalau misalnya disia-siakan tuh sayang gitu. Usianya masih muda, aku percaya kesempatan itu nggak bakal datang ke semua orang, tapi ke orang yang memang udah siap. Maksudnya kesempatan bisa datang kapan aja. Nah, jadi aku persiapkan diri sebaik mungkin. Ketika kesempatannya datang udah siap gitu. Oke, lebih ke prepare-nya ya. Benar, lebih ke prepare. Preparation. Tapi awal mula terjun di dunia entertain lah ya, itu dari basic apa? Modeling? Modeling, Oh, benar. Oke, masih ingat pertama kali dulu pakai baju siapa gitu Iya, atau event desainer apa mana gitu? gitu. Awal malah ikut lomba Kak, awal Lomba? banget. Iya, awal banget itu aku ikut lomba Sumut Model Han namanya di daerah Johor, terus itu dapat juara 2. Itu Oke. pertama kali. Itu pertama kali. Pertama kali ikut Langsung modeling. juara. Langsung juara. Nah, itu kamu belajar otodidak atau gimana Otodidak. tuh? Otodidak Otodidak, juga. iya, sama Kita sekali kasih nggak ada applause dulu. Ini Baru otodidak. mulai Baru udah mulai. langsung juara 2. Iya, ya. kan keren banget gitu ya. Itu memang beneran gak ada ininya, coachnya gitu? Kita cuma dilatih 1 kali catwalk dan semuanya latihan bareng-bareng sama puluhan peserta lain. Ya udah langsung ikut aja waktu itu. Itu kamu di usia berapa sih kan? Itu di usia 17 gitu. Masih belasan juga Masih ya? belasan juga. Wah, keren banget Keren ya. banget ya. Hasana kita masih akan gali lagi informasi seputar dengan Bikram ini. Tapi pemirsa jangan kemana-mana, kita saksikan dulu penampilan spesial dari Doe and Friends. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kopi Pagi. Pagi! Dan tentunya kita masih di tema yang sangat luar biasa yaitu lupakan lelahmu menuju masa depan cerah. Nah, untuk pemirsa yang pengen tanya-tanya nih, mungkin ada pengalaman pribadi yang pengen ditanyakan kepada narasumber, boleh banget nih kita sharing di sini. Silakan hubungin kita di 081161000386. Dan pemirsa juga bisa nih komentar di live streaming YouTube di TVRI Sumut Live Streaming. Boleh berikan komentar terbaik Anda di situ karena tentunya nanti pertanyaannya akan kita bacakan dan kita tanyakan kepada narasumber tentunya. Iya, benar sekali Hasana. Nah, kita udah tahu nih bahwasannya Bikram ini mengawali terjun di dunia entertain itu kan umur 17 tahun ya, model Iya, tadi. masih Nah, belasan tahun. itu biasanya kalau udah model itu kan langsung ke foto gitu. Nah, pernah nggak sih jadi foto model juga gitu? Pernah. Beberapa kali juga dapat kesempatan untuk foto dengan beberapa brand. Nah, Jadi itu, langsung pakai ini ya, jadi brand ambasadornya begitu? pernah BA-nya, kayak gitu, BA-nya. tapi lebih seringnya membawakan baju si brand ini untuk catwalk Oke. gitu, Oke. runway. Nah, pengalaman pribadi nih ada nggak sih yang mungkin tidak terlupakan? Oke. Mungkin kan pertama kali ya, orang kan banyak kesannya itu mungkin ada yang pas lagi memperkenalkan dan jatuh atau ada yang sesuatu yang bikin kita tuh jadi grogi Bener-bener. gitu. Kalau Ada nggak cewek kira-kira? mungkin pakai heelsnya pernah Pernah ini kan? jatuh gitu kan, Heeh. keplekok Kalau gitu. Bikram sendiri? Kalau cowok kan minim ya mungkin kejadian Iya. kayak gitu Kak. Kalau aku tuh pernah, kita udah latihan nih, udah latihan koreonya seperti ini, tiba-tiba koreo diganti hamin beberapa menit sebelum itu gitu. Beberapa menit. Beberapa menit. Nah, itu gimana tuh? Apakah buyar tuh para peserta di Lumayan situ? buyar tapi ujungnya berakhir dengan aman. Cuman itu jadi harus kan kita perlu koordinasi juga sama teman-teman yang lain kan model beberapa orang gitu. Jadi harus koordinasi lagi. Cuman syukurnya berakhir dengan aman. Oke, alhamdulillah ya. Mantap, mantap. Nah,
Hasana, kita juga pengen lihat ini bagaimana kegiatan sehari-hari dan juga berbagai prestasi dari Bikram. Pemirsa, kita saksikan video cuplikan berikut ini. Oke, ini di mana ini? Bikram. Asap kapan Ini ini, Bikram? waktu lagi photoshoot salah satu brand baju nih, Bang. Oke. Nah ini salah beberapa satu brand baju hasil-hasilnya ya. bisa dilihat. Waduh, keren ya jadinya. Keren ya. Posnya aja udah langsung mantap. Ini waktu jadi duta bahasa. Iya, ada yang waktu jadi duta bahasa juga. Iya, ini waktu terpilih pertama kali menjadi terbaik satu duta Kalau bahasa. duta bahasa itu kan ada ini ya, ajang ke nasionalnya Benar, juga. ada ajang Berangkat ke Iya, nasional juga. kemarin dapat puji-Tuhan dapat terbaik satu. Nah, Terbaik berangkat ke satu. nasional dan di nasional dapat terbaik 5. Oke. Iya. Nah, kalau ini lagi Oh ini filmnya ya? Iya, ini Berisi filmnya, dua-dua. poster filmnya benar. Oke, ini di mana nih? di Bandung. Oh, ini bawain lagi MC acara Nah, ya? ini lagi Oh, ini menjadi MC. MC di salah satu wedding nih. Oh, Abang MC dan wedding kakak. juga. Iya, MC Benar, wedding benar, juga. Banyak kegiatannya, kita post Tepuk dulu. tangan dong buat Bikram. Keren ya. Tadi tuh posnya kok bisa ganteng banget, padahal lagi duduk aja ya. Tapi kok bisa posnya tuh mantep Memang gitu. gitu. Itu Aura ketampanan itu tidak bisa dibohongi, sih? Hasana. Iya, tekniknya gimana sih? Boleh kita kasih gambaran gitu biar kita bisa contoh? Boleh nggak Lebih kira-kira? ke ini sih Kak, lebih ke percaya diri dengan apapun yang kita pakai sih Kak. Oh, iya. Benar, benar, benar. Iya, kalau kita sebenarnya pakai yang sesuatu kita udah percaya diri sama itu, gimana pun orang juga jadi ngeliat kita sebaliknya. Kayak orang jadi ngeliat kita, oh dia percaya diri gitu. Pede gitu Iya, ya. pede gitu. Apapun yang kita gunakan, kita merasa nyaman gitu, kita bisa. Itu terpancar juga ke orang yang ngeliat gitu. Iya, mantep banget. Ini kayak coach ya jadinya ya. Nanti kita berguru ya sama Oke. Bikram ya. Nah, Hasana tadi kan bawa Bikram, ada lagi nggak sih? Biasa kan kita berdua narasumber. Iya, Bikram ada bawa temen tadi katanya ya. Iya, ada Kak. Siapa? Aduh, kayak Aktor harus ini kakak. juga atau gimana sih? Bukan nih, tapi orangnya menarik banget dan Oh, pasti menarik. kakak dan abang bisa banyak kulik nih dari dia. nih. Single nggak sih? Ini tanya langsung ya. Oke, langsung panggilin aja. Kira-kira siapa? Bikram, Ada siapa? temannya. Ya? Ada Salsa bilang. Oh, Salsabila. Iya, mana nih orangnya Salsabila ya? Salsabila. Oh, wih, ini beneran. Cantik banget. Ini princess dari mana ini? Waduh, halo. Ini panggilannya apa? Salsa ya. Silakan Oke, bergabung di silakan sini, duduk. Salsa. Aduh, Salsa apa kabar? Alhamdulillah baik. Kakak Abang apa kabar? Noe belum disuruh loh Noe. Kenapa langsung maju ya? Alhamdulillah sehat bang. Iya bang, kenapa bang? Noe. Noe. Budi. Kita kan cuma mau kenalan aja lo Budi. Bulan 12 loh Noe. Enggak, dia lagi nggak nonton Budi. Dia nggak nonton? Iya. Salsa siapa tadi? Udah, balik aja lagi kita. Udah. Budi, aku ada ide Budi. Kenapa? Supaya dia ada efek jerahnya kan. Nanti live streamingnya kan masih ada di situ Iya. kan. Kita share aja. Oh ya, ke kita follow. share aja gimana. Kan nggak ada nomor dia. Kami DM. Dari DM lah, ayo lo. Ya udah Salsa ya duduk dulu ya. Iya, Ya udah, nggak usah, udah. Duduk aja, Ingat, duduk aja. Pur. Nggak usah salsa. Iya, nggak usah. Salsa, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat sekali kak. Sehat sekali ya. Ini supaya makin asik kita ngobrol, kita udah minum. Salsa Iya kan dulu. dong. Iya. Salsa mau minum apa? Kopi boleh? Kopi ya? Kopi. Bang Fari. Ini Bang Fari langsung merah-merah pipinya. Udah siap kopinya Bang Fari? Oke. Wih. Kayaknya ngelihat mereka Bang berdua Fari ini Hasan. berdiri sini aja dulu Bang Fari. Ih, trio ya. Trio ya. Ih makin merah loh pipinya. Hasana kalau ngelihat mereka ini seger banget ya. Seger ya. Berasa kita kayak berada di usia mereka Di gitu. usia. Padahal udah kepala 2 ya. Ya emang kepala dua. Oke, Yuk minum langsung- lagi, yuk minum. Langsung diminum lagi. Mungkin Bikram mau di-refill? Udah Kak, Udah masih ya? ada nih. Oke. Kalau di refill nanti kena cas ya. Nah, selamat datang buat Salsa di Kopi Pagi ya. Kita seneng banget bisa ngobrol bareng dengan Salsa di sini ya. Nah, ini Salsa usianya berapa saat ini? Sekarang Salsa masih 19 tahun bang. 19 tahun. 19 tahun. tahun ya. Tapi kalau aku lihat ini mukanya Salsa nggak asing. Kamu duta genre juga nggak sih? Iya benar. Oh iya aku ya, juga yang di kemarin Tagen. ya? Yang kemarin Oh, itu iya. senior Salsa. Oh, benar. Berarti beruntun ya. Saya kayak nggak asing kan gitu. Nah. Duta Genre Sumatera Utara. Ikut kebetulan Duta Genrenya Kota Medan di tahun 2023 ini. Oh.
keren ya, udah cantik, punya prestasi gitu ya. Nah untuk kegiatan sekarang fokusnya lagi ngapain aja? Oke, tentunya sekarang Salsa lagi kuliah dulu Kak, fokusnya pendidikan kan nomor satu. Karena Salsa juga sebenarnya bukan orang Medan nih Kak. Oh, orang mana? Jadi orang mana? Salsa masih di Sumatera juga, tapi di Kota Palembang. Oh, di Sumatera Palembang. Selatan ya? Sumatera Selatan, iya gitu. Jadi di sini fokusnya kuliah dulu kan karena merantau gitu. Terus selain itu Salsa juga banyak cari-cari kerjaan kayak Bang Bikram kan freelance karena Salsa juga seorang duta tuh sering dipanggil untuk kegiatan perdutaan, terus juga speaker untuk acara-acara remaja lah gitu Kak. Berarti public speaker nih? Iya benar public speaker. Aduh, aktor, public speaker, oke, komplit semua nih. Ini orang komunikasi bukan sih? Kalian backgroundnya apa sih kalau boleh Iya. tahu nih? Kalau Salsa sendiri kuliahnya di Universitas Sumatera Utara, jurusannya Ekonomi Pembangunan. Ekonomi FEB. Pembangunan. Iya, Iya. FEB. Ini Nah, lagi kalau nyiar Bikram? aku. Hukum apa? Hukum alam. Serupa kayak Noe juga hukum, tapi Hukum, dia betul. lebih ke hukum karma gitu. Oke. Nah kalau Salsa sendiri kan nih lebih fokus ke kuliah dan juga ada kegiatan di perdutaan ya. Gimana nih ngatur jadwalnya kalau misalnya tabrakan, ini mana yang diprioritaskan? Oke, jadi pastinya yang pertama tuh diprioritaskan kuliah dulu Kak. Kuliah Tapi dulu ya. kadang-kadang kuliahnya ini suka online, jadi kita bisa multitasking gitu kan. Jadi kita iya, multitasking. benar-benar. Masih via Zoom juga? Iya, kadang-kadang kayak dosennya berhalangan gitu Kak. Itu kan itu beruntung juga ya kita beruntung kayak. Jadi didoainnya gitu terus ya? Enggak. Maaf ya Bapak. Gitu. Jadi bagi jadwalnya pasti Salsa urutin dulu skala prioritas gitu atau enggak Salsa tulis di kalender gitu. Jam segini nih harus sudah di sini. Yang intinya tuh on time Kak. On time dan juga harus pokoknya selesainya tepat waktu. Sebelum itu juga harus tepat waktu. Jadi kita nggak ada potong-potong jadwal gimana gitu. Paling-paling untuk kendalanya sendiri tuh kadang-kadang kayak apa ya suka ngaret kan kadang-kadang gitu. Itu juga satu problem lah gitu kalau untuk Salsa sendiri. Tapi mostly sih udah on time semua. Oke. Nah, biasanya kalau Salsa ini sering bawain materi tentang apa? Iya kalau diundang ke public speaker, karena kan jadi idola juga ya Benar, di bagian pemuda. Kalau Salsa sendiri biasanya nih Bang lebih memfokuskan ke skill. Skill. Karena kan Skill, orang nih banyak ya Bang, kita nih banyak. Apa sih yang membedakan kita gitu? Tentunya kita harus punya diferensiasi, yaitu skill kita. Kita tuh harus bisa punya skill yang orang tuh ngelirik kita tuh bisa, wah aku mau dia yang jadi narasumber, aku mau dia yang dapat yang pegang kerjaan ini misalnya kayak gitu. Punya signature sendiri gitu Iya ya? benar. Jadi itu skill itulah yang membedakan kita. Jadi Salsa kalau untuk narasumber sendiri fokusnya ke skill. Terutama untuk ke remaja Kak. Remaja kayak anak-anak masih sekolah gitu dan juga mahasiswa. Oke. Nah, biasanya respon mereka gimana itu ke Salsa ketika Salsa bawain materi tersebut gitu? Mungkin kan ada yang rese kali ya. Ada yang rese Ada yang ini. cantik. Iya gitu. Sini dong minta nomor WA-nya gitu. Ada kayak gitu sih iseng-iseng gitu. Iya. Alhamdulillah sih nggak ada ya Kak, nggak ada. Nah tapi kadang-kadang Setelah keluar dari situ baru baru banyak ada yang ya. DM gitu ya. Diserbu ya semuanya ya. kan untuk Salsa kan backgroundnya tuh misalnya public speaker gitu kan. Nah Salsa pastinya ngasah public speaking Salsa gitu untuk bisa ke depan mereka. Nah nanti udah setelah itu Salsa juga harus membuktikan bahwa apa yang Salsa bilang ke mereka itu benar gitu. Nah dengan cara apa? Dengan cara Salsa ikut ajang perdutaan tadi. Salsa juga harus bisa membuat pernyataan lah bahwa Salsa tuh memang paham lah di bidang itu kayak gitu. Jadi Salsa ikut ajang itu untuk bisa sebagai pernyataan tadi pembuktian gitu. Nah gitu. Jadi awalnya public speaking dulu, belajar public speaking tentunya kayak awalnya tuh jadi moderator gitu, MC ataupun bikin konten gitu kan Kak yang bisa mengasah skill public speaking dimanapun kita bisa ngomong lah di situ Salsa ngomong. Karena tentu wadahnya banyak ya. Iya sekarang wadahnya ya. banyak. Pokoknya yang mana kita mau pasti itu bisa terwujud. Ngonten juga nggak sih? Iya, Kan sekarang Salsa lagi juga. zaman Content ya. creator ya? Salsa juga content creator, gabung ke beberapa ambassador gitu. Wah, tepuk tangan dong. Nah
ngomong-ngomong nih ya, tadi kan membahas tentang skill ya. Kalau Bikram sendiri kan punya skill nih acting ya kan. Nah ada nggak sih kesulitan di awal-awal, apalagi kan ini terjunnya baru gitu Perdana ya, ya. film perdana ya, film bagi perdana. Bikram ya? Benar. Iya, kesulitannya tuh seperti apa sih Bikram? kalau Oke, boleh tahu? kalau kesulitannya sendiri dia lebih ke karakternya sih Kak. Karakter yang kebetulan dapat pertama ini itu karakter orang Karo yang bukan aku banget dan dia orangnya selengean sih. Oh, Selengean Iya, ya. nah jadi agak sulit mendalami karakter. Cuma kebetulan karena kita ada proses readingnya hampir 2-3 bulan. Oh gitu. Nah iya, jadi benar-benar didalemin karakternya ini gimana latar belakangnya, gimana dia. Jadi kita tahu cara perkataannya dia ngomong setiap scene itu jadi dapet. Oke, itu proses produksinya berapa lama? Proses produksinya hampir 1 tahun sebenarnya. Hampir 1 tahun Iya, ya. Lumayan Hampir panjang. 1 Dan itu tahun ya. durasi filmnya berapa? Durasi filmnya 120 menit, 2 jam. 120 jam. menit, 2 jam. Ya. Benar. Selama 1 tahun dia komunikasikan 2 cuma jam. 2 jam. Iya, Aku mau dong pengalaman Selama dari syuting ya? Bikram ini waktu pas ngambil take videonya gitu. Itu pertama kali langsung dapet atau ada beberapa kali pengulangan Take, gitu? iya, ada take berapa kali gitu. tergantung sama siapanya. Kayak misalnya beberapa mungkin karena ada kan kita bukan cuma sendiri nih, Bang. Nah, jadi mungkin ketika ada salah dialog gitu. Mungkin aku kadang untuk awal-awal banget itu mungkin agak susah masuk ke karakternya. Oh, gitu. Jadi sering kebawa sama karakter orang gitu. Karena karakter orang misalnya gimana jadi terikut. Cuman lama-kelamaan udah 2-3 kali sampai ke terakhir shoot karakternya udah dapet. Gitu. Keren. Aduh, aku udah nggak sabar pingin lihat filmnya. Harus nonton sih. Kalau aku pengen lihat actingnya dia. Iya itu Enggak ya? tadi. Tapi nanti ya. Nanti kali ya. kita tahan dulu, kita tahan dulu ya. Ya, nggak boleh sekarang berarti Nggak boleh ya. sekarang, biar pemirsa di rumah tetap stay nungguin kita di sini ya kan. Oke. Nah kita tanya dulu nih ke Bila ya, Salsa Bila. Kalau sekarang ini ada nggak sih agenda terdekat dari kegiatan-kegiatan Salsa? Oke, kalau untuk sekarang nih kan Kak, kebetulan Salsa Duta yang kemarin juga baru menjabat nih Kak. Jadi banyak kegiatannya Kak. Nah, terutama kan kalau udah Salsa juga nonton kemarin di sini senior Salsa kan. Karena saling support lah gitu. Nonton. Jadi kalau Duta itu Duta genre itu fokusnya ke masyarakat. Jadi kita tuh harus bisa mensosialisasikan genre itu sendiri. Jadi biasanya sih Salsa kan tergabung dari Pick R juga. Itu Salsa biasanya kegiatan setiap minggunya itu membagikan ilmu kepada adik-adik. Terus juga biasanya ini juga ada ajang lagi itu Salsa sebagai narasumber nanti minggu depan. Gitu. Jadi benar. Keren ya. Jadi narasumber. digilir berarti kalian? Hah? Digilir? Iya benar Kak, mensosialisasikan benar. Karena kalau Ah, tidak jadi salah di digilir. genre itu kita memang menjadi role model untuk menyampaikan informasi terkait dengan ya remaja ya Remaja. kepada seluruh remaja-remaja yang ada di Sumatera Utara. Nah, Tagline-nya masih sama, 2 anak lebih baik, 2 anak lebih sehat. dua anak lebih sehat. Mungkin ada salam genrenya ya, kita bisa aplikasi bersama, ada nggak kira-kira? Ada salam genrenya. Salam Oke. genre, boleh kita tes kali ya Bang Budi ya? Boleh. Boleh ya. Boleh dipimpin nih Oke. sama Salsa. Aku briefing dulu ya ini. Jadi kalau aku bilang salam genre itu jawabnya salam. Salam, oke? Salam, oke. Terus nanti ada lagi remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Oke. Terus genre, emang panjang ini agak panjang ya. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Oke. Oke, sampai situ aja ya kita ya. Oke, Oke, siap. udah bisa? Sudah. Oke, Ayo kita kita pimpin gas. ya. Oke, salam genre. Salam. Remaja genre, Sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, Saatnya yang muda yang berencana. Oke, mungkin Bikram ada? Kalau Bikram kan duta bahasa juga nih. Ada? Ada salam Ada. bahasa gitu atau Ada apa gitu? Silakan. namanya Trigatra Bangun Bahasa. Oke. Jadi ini lumayan panjang juga ada 3. Jadi kalau misalnya dibilang Trigatra Bangun Bahasa, yang pertama utamakan bahasa Indonesia, Utamakan bahasa Indonesia, yang kedua lestarikan bahasa daerah, Lestarikan bahasa daerah, yang ketiga kuasai bahasa asing. kuasai bahasa asing. Kita Oke. coba. Oke, boleh. Oke, Ayo. silakan Bikram. Trigatra Bangun Bahasa. Yang pertama utamakan bahasa Indonesia. Kita nggak Iya, bareng. nggak bareng ya, ditinggal nih. Aduh, Masa nggak jadi Bikram sendiri? udah panjang soalnya. Udah langsung. Utamakan Bahasa Indonesia, Lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Yeay. Jadi itu intinya ya, sebagai Iya. duta bahasa ya, harus Bener. menguasai juga bahasa Iya. asing ya, walaupun sampai dengan utamain saat ini bahasa masih Indonesia. aktif sebagai duta bahasa. Karena udah Ikut nggak kegiatan. menjabat tapi masih ikut kegiatan. Mbak. Masih ikut Masih ikut kegiatan. kegiatannya. Nah,
katanya kan dia udah tingkat nasional nih ya. Kemarin terbaik berapa? Terbaik 5 di nasional. Terbaik 5. Ini boleh dong sharing pengalaman. Mungkin kan kamu selama karantina itu ada hal-hal yang mungkin dikatakan ini deg-degan nih. Mungkin tahap interview atau pertunjukan bakat gitu kan biasanya banyak ya Benar. tahapannya ya. Boleh Iya. di-sharing dong? Kalau untuk di nasional sendiri itu tahapannya lumayan banyak kakak dan abang itu yang mungkin karena tapi kebetulan duta bahasa ini berpasangan jadi itu cukup membantu karena beban apapun yang dipikul tuh dijalani bersama gitu. Yang cukup sulit untuk aku tuh bakat karena aku nggak jago nari sedangkan di situ kami harus menarikan tarian karo kontemporer. Oh. Nah, Harus ya. bergantian gitu ya. Iya, jadi itu agak cukup Kenapa nggak sulit. acting aja dulu? Iya. Karena itu Tidak. pilihan diskusi gitu Oh, dari Bapak diskusi Ibu. kemarin gitu ya, kesepakatan bersama Bener, ya, ya. bahwasannya Sumut menampilkan tarian itu. Iya, biar membawa karonya gitu. Apa tadi karo? Karo kontemporer. Jadi Kontemporer dia ya. nggak tarian yang adat banget, tapi dia disuguhkan dengan agak-agak modernnya gitu. Jadi cukup menarik. Nah, yang kesulitannya lagi tuh awal-awal pasti karena beberapa tahun Sumut cukup sulit meraih gelar. Jadi pasti ada rasa tidak percaya diri. Kayak gimana nih tahun ini bebannya cukup besar gitu. Tapi balik lagi ke sama-sama bisa meyakinkan satu sama lain di situ. Karena kami berangkat cuma berdua. Jadi gimana caranya bisa meyakinkan satu sama lain untuk bisa meraih gelar. Oke, dan akhirnya Sumut bisa lagi ya Tercapai, di benar. peringkat terbaik 5. Terbaik. Itu sampai ada berapa terbaik? Terbaik sampai 5, selanjutnya udah harapan. Oke. Iya. Jadi banyak kategori-kategori Banyak juga ada kategori, ya? sampai 10 pemenangnya. Sampai 10. 10 ya. Itu putra-putri atau putra aja atau putri Itu aja? putra-putri digabung dan ada 31 provinsi yang ikut. Ada beberapa yang digabung. Benar, benar, Untuk benar. predikatnya sendiri ada yang per orang? Ada juara favorit itu dipisah kak, cowok dan cewek, tapi selain itu sama semua digabung, Oke, berpasangan. itu keren banget ya. Kalau Salsa sendiri nih ada nggak sih duta genre kan ada tingkat Ini tadi nasional tingkat juga Kota ya? Medan ya? Kota Medan. Mungkin ada target sendiri nanti, Iya. Mbak. Mau Pengen coba lagi ke tingkat seperti Bikram di provinsi tingkat dan nasional. mungkin bisa naik ke nasional? Iya. Insya Allah mau pengen coba Sumut kak. Sumut Karena dulu juga ya. kan masih umur 19 tahun kan. Masih bisa ya Masih bisa. usianya. Usianya. Jadi juga kemarin kan ngelihat kakak abang yang ke nasional kan. Ini duta genre Indonesia itu kayak benar-benar bikin semangat lagi pengen coba hal-hal yang luar biasa di depan sana. Oke. Dan kalau tidak salah kemarin yang perwakilan Sumut favorit ya? Iya, yang cowok. Yang cowok ya? Duta genre favorit. Benar, benar, benar. keren ya. Baik, nah memang banyak sekali ya pemuda-pemuda Sumatera Utara yang berprestasi di tingkat nasional. Dan tentunya ini bisa menginspirasi kita semua. Jadi buat teman-teman, teman milenial ya, generasi Z ya. Nah itu kalau misalkan ingin berprestasi di tingkat nasional mungkin bisa ngelirik ini ada role modelnya ya. Oke, nah. Tinggal pilih ya kan. Tinggal Kalau pilih mau yang duta mana? Duta bahasa yang sebelah ke sini. Bikram, duta genre 2 anak lebih sehat ya, boleh ke Salsabila. Kalau masih jomblo bisa ke Bang Budi. Kenapa Anda promosi saya? Mana tahu bapak dan ibu yang di rumah. Oh ya iya, kan? Masih baik, Punya anak baik. gadis. Kita kayaknya lebih fokus ke mereka berdua aja ya sana ya. Oke, kok jadi kayak gitu Budi? Oke, Bikram, kamu itu gimana sih bagi waktunya antara kuliah gitu kan, kemudian ya menyelesaikan produksi film itu sepanjang 1 tahun ya. Kemudian pasti ada kegiatan-kegiatan duta juga yang diikuti. Nah itu gimana? Oke, kalau untuk bagi waktunya itu sendiri sebenarnya sama kayak Salsa, pasti aku prioritasin kuliah dulu. Kuliah Prioritasin ya. pendidikan dulu. Nah, tapi kebetulan yang cukup enaknya dari produksi film ini dia hanya syuting di hari weekend. Oh gitu? Oh, weekend aja ya. Karena mengingatkan kita syutingnya full 100% dengan orang-orang dari Sumut dan lokasinya juga di Sumut. Nah, jadi bisa gampang bagi waktu. Jadi mungkin kami berangkat di hari Jumat dan pulang di hari Minggu malam gitu. Berarti Jadi kayak setiap terus ya? minggu? setiap minggu selama hampir 8 sampai 10 minggu. Iya. Wih, luar Jadi cukup biasa panjang prosesnya. Gimana cara bagi waktunya sebenarnya itu aku prioritasin kuliah. Tapi ya kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang memang nggak bisa lagi ditinggalkan, mungkin bisa coba izin diomongkan. Karena tadi seperti yang aku cerita di awal, dapat dukungan juga dari pihak fakultas dan juga dekanat. Oh, oke. Alhamdulillahnya di situ ya, Benar. semuanya lingkungannya mensupport gitu. Oke, nah Bikram, ini pemirsa yang di rumah juga penasaran ya. Nah, untuk terjun di dunia perfilman gitu, itu apa-apa saja sih yang harus disiapkan gitu? Nah, kayak misalkan administrasi kayak kontrak filmnya atau dan sebagainya itu gimana? Oke, kalau misalnya untuk perfilman sendiri yang paling perlu kita sebenarnya niat untuk mau mencobanya dulu sih. Oh iya, Niatnya dulu ya. Iya, karena udah punya niatnya, berarti kita yakin kalau kita bisa dan mencoba untuk percaya diri. Karena kalau yakin udah langsung bisa ya juga nggak semua orang bisa gitu. Karena di perfilman pasti kita ada readingnya dulu, ada pendalaman karakternya dulu, jadi aman. Nah kalau tadi abang cerita kontrak, ya sebelum syuting memang harus ada dibuat kontrak dulu untuk menjalani
film itu dari sebelum dari praproduksi hingga pasca produksi. Gitu. Oke, nah jadi kalau ada hal-hal yang tidak disangka gitu, tidak duga, itu bisa di cover langsung Bener. dari situ. Iya, jadi semuanya udah terbahas lah di situ. Gitu. Di kontrak itu ngomongin budget gak sih? Iya, Mana tahu teman-teman di Pengen rumah ya. tertarik kan gitu di Bang dunia Budi film. pengen nggak gitu? Itu Bercanda. ada budget di situ. Iya, ada di situ Oke, juga. boleh nggak sih kita tahu Rate-nya rate-nya gitu dari berapa sampai berapa gitu dah. Iya, cukup lah Bang dan Kakak. Maksudnya Cukup. cukup untuk bisa uang jajan, jadi uang jajan tambahan gitu. Uang jajannya versi Sultan gitu ya. Uang jajannya untuk belanja di mall sebelah. Iya. Sebelah mana ya? Sebelah Noe kali ya. Noe ini kayaknya ada yang pengen ditanya Noe. Soalnya. Iya. Iya. Saya mau nanya sama siapa tadi? Bikram, Bikram. Salsa. Bikram aja nanti kalau aku tanya Salsabila katanya aku tuh itulah gitu kan. Bikram, mau tanya ini. Iya, Bang. Keseharian kan kemarin itu kan syutingnya di Tongging. Tongging ya. Yep. Iya. Nah, kemarin kan kayak mana caranya bisa bahasa Karo itu dengan itu kan singkat ya berarti ya? Atau lama? 3 bulan ya? Prosesnya lumayan lama, 3 bulan sampai 2 bulan. 2 bulan sampai 3 bulan. Oh, 2 bulan sampai 3 bulan. Berarti kalau boleh tahu, tipsnya untuk bisa apa bilangnya mendalami peran itu gimana sih? Karena nanti aku juga pengen belajar gitu sama Hasana gitu. Oh, iya. Karena nanti tuh Iya. pengen buat kayak Iya, kita pengen acting ya. pengen acting juga. Gimana gitu. tahu Tapi kita nanti dikontrak jadi sinetron ajari ya kita. pemirsa. Kan Benar. kalau film kan ada skripnya gitu Benar. kan. Nah, itu memang harus mutlak sesuai dengan skrip atau boleh improve? Bisa improve, Oke, iya. kalau itu bisa diimprove. Nah, itu balik lagi sebenarnya ke sutradaranya. Ada sutradara yang memang harus kayak gitu, tapi kebetulan untuk film aku dia memperbolehkan untuk itu diubah asal intinya tetap sama. Gitu. Dan itu bahasa Karo. Oh, intinya ya. Kebetulan karakter aku ini orang Bandung, orang Karo, tapi yang udah lama tinggal di Bandung. Jadi bahasa Karonya nggak kental lagi. Syukurnya seperti itu. Untuk menutupi kekurangan tadi ya. Ya, kebetulan memang karakternya dibuat seperti itu, Kak. Sebelum aku terpilih menjadi karakter itu, karakternya memang seperti itu. Jadi hanya dikit-dikit aja Iya. ya. Nah, kalau untuk tadi pertanyaan Bang Noe, gimana caranya bisa memperdalam karakter? Sebenarnya kalau itu caranya yang paling mudahnya adalah, itu kan bakal dibahas sama-sama nih pasti ketika reading nanti ketika terpilih. Tapi salah satu caranya kita sendiri bedah, kira-kira karakter ini mau kita buat seperti apa latar belakangnya. Karena setiap film beda-beda. Mungkin ada orang yang, ada sutradara yang udah punya nih gambaran lengkapnya. Dia latar belakangnya dia lahir tahun segini, dia karakternya seperti ini, dia mudah marah, kenapa dia marah gitu, ada alasan-alasannya. Tapi di karakter aku ini belum cukup banyak sebenarnya diulas. Jadi aku coba buat sendiri, kira-kira gambaran aku gimana karakter ini dan diomongkan lagi sama sutradara. Kira-kira cocok nggak kalau misalnya kayak gini? Gitu sih, Bang. Nego dulu, nego dulu. Iya, dinego dulu. kita harus ada nego ya sama sutradara. Iya. Benar. Nanti kita sutradara. Udah lah, nego Noe juga. nyanyi aja ya, Noe ya. Iya gitu. Jangan terlalu acting. Nggak usah acting. Nanti harus acting, harus belajar juga Oh loh. iya. Kan seperti dia semuanya MC iya, Oh iya acting iya, terus bawa apa lagi bus ya, bawa bus. Waduh. Oh enggak. Oke. Semua diborong ya. Langsung aja kayaknya kita dengerin Udah, Noe nyanyi ya. nyanyi aja, Noe. Untuk itu langsung saja. Lagi di kita di Kopi Pagi. Ya, masih bersama dengan Bikram dan juga Salsa. Nah, kita banyak sekali udah ngobrolin masalah prestasi mereka, pengalaman mereka. Jadi kalau pemirsa di rumah yang ingin bertanya, pemirsa bisa hubungi kita di 0811 6100 386. Atau pemirsa yang lagi nonton secara live streaming di TVRI Sumatera Utara, pemirsa juga bisa ngajuin pertanyaan dengan komen di live chatnya streaming TVRI Sumatera Utara ya. Oke, kita balik lagi nih ke Salsa ya. Salsa, aku tuh penasaran banget loh, kamu itu kan orang rantau ya dari Palembang datang kemari. Nah, sebelumnya di Palembang kamu udah terjun juga di dunia seperti ini gitu. Entertain. Gitu. Jadi Salsa di Palembang itu apa ya, masih remaja yang takut-takut gitu, Bang. Oh iya. Nggak pedean, ya? Masih nggak pedean. Memang suka ngomong ya, suka ngomong, emang anaknya suka
nyerocos aja gitu ya. Nyerocos ya. Iya, suka nyerocos gitu. Tapi Salsa nggak berani coba hal yang lebih apa ya, yang naik, yang level up gitu. Belum berani. Nah, terus waktu kesini Salsa pengen tuh menampilkan sesuatu yang beda dari Salsa. Salsa pengen orang tuh kenal Salsa dan juga termotivasi sama Salsa. Oke. Jadi Salsa mulai belajar lah dari situ. Salsa mulai improve skill Salsa, public speaking tadi. Nah, awalnya itu Salsa ikut wawancara untuk beasiswa. Nah, di situ Salsa melatih skill public speaking Salsa untuk wawancara kakak abang. Nah, di situ interviewernya tuh kayak terkagum gitu. Kayak apa ya, dia kasih applause lah gitu. Kamu skill public speakingnya bagus banget gitu. Padahal itu Salsa baru pertama kali coba juga dan itu masih gemeter-gemeteran gitu loh, ngerti kan, gemeteran tangan gitu, gemeteran. Tapi setelah dia ngomong kayak gitu, Salsa jadi termotivasi lagi kayak mungkin ini bidang yang selama ini aku cari gitu. Mungkin ini yang Passion harus aku di passionnya sini di gitu. sini. Karena kan kita kalau remaja nih suka bingung ya. Kayak apa sih bakatku, apa sih passionku, hal apa yang harus aku tekuni gitu kan, masih bingung. Tapi lama-kelamaan tuh itu muncul sendiri gitu. Jadi dari situlah awal mula Salsa memulai semua bidang ini yang merambat ke lain-lainnya. Oke. Jadi beranjak dari Iya. wawancara Benar. beasiswa ya. Beasiswa. Oke. Nah, kita juga udah ada video kegiatan dari Salsa Hasanah. Pemirsa, ini dia kita saksikan cuplikan kegiatan dari Salsa. Ini saat Oke, kapan? ini Salsa? bawain acara ya Salsa ya? Iya benar, ini jadi acara pertama kali, acara besar yang Salsa pegang jadi MC itu MKW Kafir gitu. Nah kalau yang ini Salsa MC Duta Pelajar Anti Narkoba, Oke, ini ini. sama Bang Bikram juga ini. Oh iya, Coach ya. satu project ya? Satu project. Waduh, Kalau keren yang ini keren. narasumber untuk konferensi. Oke, oke. Nah, Ini? yang ini juga konferensi, tapi Salsa di sini sebagai peserta mewakili terus dapat most innovative female speaker. Waduh. Nah, ini narasumber Ini narasumber ya? Iya. Ini bawa materi apa? Itu public speaking. Public Dia speaking. di speak up usul. Oke, tepuk tangan dong buat Salsa ya. Ya, sering diundang-undang sebagai narasumber. Nih kan pengalamannya bisa dibagikan ke kita, jadi kita termotivasi juga ya. Benar, benar, Untuk benar. bisa lebih Nah, baik lagi. Ini waktunya kita mau melihat performance dari mereka, Oke, Hasanah. boleh. Ini adalah part yang sangat ditunggu-tunggu oleh Noe. Iya. Karena dia pengen belajar katanya. Nah, silahkan Hasanah. Kok Asana? Iyalah. Silakan untuk memberikan arahnya. Kita berdiri aja yuk, lebih enak yuk. Oke, boleh. Nih Bikram, kasih dong tipsnya juga nih untuk dalam peraktingan itu seperti apa. Noe, sini bergabung bareng kita Noe. Kenapa kok ketawa aja kalian? Sini Bikram. Enggak, boleh Bikram bergabung ke dulu, depan. Bikram dulu. Ya. Kalau acting itu hal yang pertama tuh gimana sih Bikram? Yang pertama mungkin lebih ke dalamin karakter ya. Kalau udah ada karakter, kalau belum tuh jangan blocking kamera sih Kak. Itu salah Iya. satu juga yang penting kan ketika acting. Tahu posisi kamera atau memposisikan badan juga. Gitu. Ini Iya. temanya Boleh kalau- dicontohin dulu ya, dicontohin gitu. nggak? Bikram kasih tema gitu, kemudian Bikram contohin. Jadi kita nanti bisa mengimplementasikannya juga. Oke, Gitu. sama kakak abang lah nih ya berarti ya. Iya, iya. Boleh sama Nur dulu. Kasihan salsanya di Salsanya belakang, dulu salsa ke dong, depan aja salsa. salsa. Oh, atau sama salsa, sama Iya, salsa. sama salsa dulu. Iya. Iya. Apa ya? Mungkin tentang Nagih utang gitu apa? Nagih utang ya. Nah, itu Boleh. biasanya yang kena tagih Yang itu agak si Noe. kejam-kejam gitu. Kita pengen tahu mukanya kalau kejam itu gimana gitu kan. Oke, abang ini yang mau ditagih. Iya, kayaknya memang iya sih. Pengalaman Muka-muka banget ditagih gitu ya. Oke. Oke, Salsa silakan. aja, salsa. Salsa yang ditagih. Enggak salah atau apa aja lah, apa aja. Oke, atau mungkin marah karena nggak balas chat lah mungkin ya. Iya. Oh ya boleh, iya, boleh, iya. boleh, boleh. Balas chat itu udah terlalu biasa. Jadi yang apa? tagih tadi aja coba nagihin sama ke sini. abang. Oh coba nagihnya Iya. kemari. Misalnya ya udah cuman ini pintu nih. Oke. Misi. Ya. Belum bayar utang ya? Enggak gitu. Iya, enggak abang kan? Iya. Yang jadi Kan ini belum kubuka. Oh, abang nggak mau buka nih kayaknya. Nggak buka. Oh, abang nggak buka. Dari luar kita ngobrol. Ngobrol. Ulang-ulang ya. Ya, kayak misi. Biasa kalau orang dikejar-kejar kan harus buka jendela dulu ya. Iya, iya, iya. Ada aja ya Noe. Nggak salah, nggak salah. Kayaknya kecil badannya. Iya. Iya kenapa? Ya bang, saya mau nagih utang. Abang katanya belum bayar utang ya memang ya? Mana ada? Loh, Gak ada. loh, kemana Udah, buat. utangnya cepet? Udah, Wow, tutup lagi pintunya maksudnya. udah bang, selesai. Semudah Oh itu. gitu aja ya. Makasih Gitu bang. Gitu aja ya. Gitu aja. Semudah itu. Iya. Semudah Ya, itu. karena memang apapun ceritanya itu, yang berutang itu yang lebih ganas. Benar, baru tadi mau dibilang itu sih. Iya. Baru Budi dibilang. mau juga. Enggak.
Saya nggak pandai acting. Tapi dia kan cara minta tadi tuh kayak memang betul-betulan gitu mimik mukanya. Iya, nah itu. Mau nagih utang? Enggak gitu lebih serem dong. Oke, nah. Ini sama siapa nih kira-kira? Coba sama Hasana dong ya. Sama aku. Lawan mainnya Hasana. Kayaknya temanya kita ganti, jangan nagih utang lah ya kan. Iya, iya. Ini kami tuh kayak berantem gitu. Iya, berantem Berantem. boleh lah Kayak ya. ada film Roma sama Roma Ani, Iya. iya. Ani. Iya. Memang Oke ya. terbukti kok dari wajah juga mendukung ya. Iya. Budi. Oke, ya. Siap-siap ya. Kamera, roll action. Roma. Kok Roma pula? Mohon maaf, Anda jadi Aninya ya. Anda jadi Aninya. Oke, jadi Romanya gitu. Nanti ini ya, Aku ganti Diklat lagi kasih sama masukan Ani. ya. Oke, siap. Menilai Iya. mereka gitu Ya, ya. aku bilang kau Noel ya. Darman. Hah, kok Darman. Ya namaku Muhammad Nur Darman, saya Darman jadi. Aku Kalau Noel. Noel aja Iya, juga oke. Noel. Oke, Iya, udah Noel siap aja. ya. Iya. Aku ngambek. Inur. Tak kusangka kau seperti ini, Inur. Kupikir kau gadis yang baik-baik saja, Inur. Tapi ternyata kau tidak setia, Sebentar, kau ini kok menduakan. kayak Jainuddin gitu nggak sih? Ini bukan Romani, ini Jainuddin nggak sih? Budi, kami berusaha Oh iya, mendalami, mendalami. nanti baru dievaluasi kan, gitu kan Bapak produser. Ih gimana sih langsung Kita di-cut. adabnya ke Inur ya, ke Inur ya. Iya. Aku actingnya agak sedih-sedih gitu ya. Inur, aku tidak sangka kau menduakanku. Kurang apa aku, Inur? Banyak kurangnya, suka ngutang. Inur, kau terlalu jujur. Inur, aku sedang serius. Mengapa kau menduakanku, Inur? Alah, ketak. Ini kan acting lo Noel. Bukan, jatuhnya jadi. Enggak, dia cara jijik aku. Iya, kita ulang sekali lagi. Noel, Ya, datang lagi, datang. Kita serius lo Noel, Iya. kita malu ini. Oh iya. Ini langsung Ini dilihat kan loh sama aktor ini film kalian. kita ini bakal Oke, dilirik oke. sama sutradara Preksi 22 kan. Bener. Nanti ada Preksi 33. Iya, Ya, iya. oke. Ya kita jadi tumbal nanti, ayo. Jangan. Aku tidak menyangka dengan kelembutan wajahmu dan cantikmu, ternyata kau mendua. Tidak Noel. Aku tidak percaya lagi denganmu, Nur. Ini kenapa kok dia jadi makan tisu? Nur, Karena dia bising. boleh aku berkatakan kepadamu, Nur. Apa itu? Tisu bekas apa yang kau kasih sama aku, Nur? Bekas lipstik, bekas air mata, palsu. Tisu itu sudah bau TPA, Nur. Kenapa kau berikan di mulutku? Kau begitu tega sama aku, Nur. Tidak Noel. Mulutmu bau jengkol. Kayak gitu bisa nggak sih actingnya kira-kira? Bisa, nanti bisa Bapak Sutradara, Preksi 22 kita lanjutkan sequelnya biar abang Iya. dan kakaknya main. Jadi nanti tuh adegannya tuh kita kan tiba-tiba orang ini ada lagi pembangunan jembatan, kita kepalanya jadi tumbal. Aduh, serem banget. Tepuk tangan dong Keren, buat keren, Noe keren, dan keren. juga Hasana ya. Selanjutnya Aku ini. tidak percaya, Budi. Udah selesai. Udah selesai. Nih dari apa salsa dulu Salsa. ya. Nih gimana nih biasanya kalau nyampein materi gitu mungkin ada taktiknya yang bisa di-share. Tipsnya, kira-kira ada nggak? Oke, jadi sebelum nyampein materi tuh yang pertama kita harus kuasain materi dulu, Kak. Waduh. Nah, kuasain materi. Jadi nanti kan bakalan ada sesi tanya jawab nih di akhir. Nah, Gak usah deket kali Noe. Iya, terus. ya jadi kalau kita udah kuasain materi, itu kita bisa dengan mudah jawab pertanyaan dari audiens dan juga kan sering tuh pertanyaan dari audiens tuh kayak agak di luar ini ya. Ke aku aja kayak gini. Nggak enak lihat sana. Nanti gak bisa tidur loh salsa. Ada peletnya Ada soalnya. peletnya. Jadi apa? Harus diupah-upah loh. Kemudian ada lagi tips. Oke, jadi tipsnya itu yang pertama itu ya, kita harus memainkan body language juga, Kak. Body language. Oke langsung jadi- praktek kita ya. Oke, Gimana? boleh, oke. Kira-kira bawain apa aja materinya Sini. bebas gitu. Oke. Salsa. Oke. Kita sebagai Jadi kita, pendengar kira-kira ya. oke, jadi kita bakalan bawain materi public speaking mungkin ya. langsung ya.
Oke, halo teman-teman semuanya. Jadi perkenalkan, nama aku Salsabila dan saat ini kita bakalan kupas tuntas seputar public speaking. Nah, kira-kira teman-teman di sini ada yang tahu nggak apa itu public speaking? Nggak tahu. Nggak tahu, Ibu. Campur kami tahu. Kita artikan dulu public speaking itu dari kata per kata. Public itu apa? Public. Ramai, banyak. Publik, iya, ramai. Kalau speaking itu apa? Berbicara. Berbicara. Berbicara di Nah, depan orang banyak iya, berarti. Iya benar gitu. Nah jadi public speaking itu adalah berbicara di depan orang banyak, di depan orang umum gitu. Nah gitu Kak. Jadi dia yang pertama itu kita juga harus bisa Mengurai ya satu-satu mengurai gitu. satu-satu tentunya penjelasan. Terus juga kita harus bisa aktif nih ke audiens kita. Jadi audiens tuh nggak ngantuk dengerin kita. Terus juga kita ada interaksi gitu. Nah kalau Salsa itu lebih ke fasilitator gitu. Nah, jadi misalnya Salsa kadang-kadang kalau kayak public speaking, Salsa ajak teman-teman untuk maju ke depan. Maju kita langsung mencontohkan bagaimana tekniknya. Misalnya kan ada teknik yang A, I, U, E, O gitu. Ada yang tekniknya itu kayak senam wajah gitu kan, senam wajah. Terus juga ada teknik yang humming dia. Humming itu Contohnya gimana kita tuh? berdengung di dalam tapi di belakangnya harus kedengeran kayak gini. Gitu. Sampai di belakangnya itu orang di belakang kita tuh bisa mendengarkan ada apa? Kerasa getarannya gitu. Oh, sampai gitu. berapa menit kira-kira itu? Biasanya kalau untuk latihan itu cukup lama Kak, karena humming itu nggak bisa dikuasain oleh semua orang. Tapi kalau kita latihan terus menerus itu bisa gitu. Jadi kalau untuk Salsa sendiri waktu itu mungkin sekitar 2 kali coba udah bisa humming. 2 kali coba. Mau coba, Oke, Noy? kita mau coba? Boleh? Coba hummingnya Coba, skip Bang. aja. Noy, Bang Noy. ingin ya. Iya, coba. Aku lagi? Iya. Iya. Coba Bang. Gitu Bang. Salsa. Aku tidak percaya kau. Udah loh Noe, udah. Ini lagi. bukan ini lagi. Udah mending balik lagi ke sana itu nyanyi aja. yang berbicara. Iya. Ya, selamat malam semuanya teman-teman yang ada di sini. Nah, kali ini balik lagi sama saya bersama Budi dan Inur. Tapi Salsa aku tidak percaya dengan apa. Kok masuk lagi? Ya ada. Tepuk tangan dong untuk Salsa dan juga Keren Noe ya. tadi ya, keren banget. Aduh, udah Jadi- langsung aja ya kita dengerin aja untuk penampilan spesial dari Noe Noe and Friends. Bersama kita di Kopi Pagi. Engkau yang cantik, engkau yang manis, engkau yang manja. Selalu tersipu rawang sikapmu di balik kemelutmu. Di remahan kabutmu, di tabir mega-megamu, ku melihat dua tangan di balik punggungmu. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Engkau yang cantik, engkau yang manis, engkau yang manja. Selalu tersipu rawa sikapmu di balik kemelutmu. Di remah kabutmu, di tabir mega-megamu, ku melihat dua tangan di balik punggungmu. Oh madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Dan aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Kopi Pagi.
Ya terima kasih Anda masih bersama dengan kami di, Di Kopi Kopi Pagi. Waduh, masih bersama dengan Bikram dan juga Salsa ya. Nah, tadi kita udah belajar acting ya, udah ngeliat juga performance dari mereka ya Hasana ya. Dan Oke. terutama performa kami juga lah. Oh iya. Masa nggak Nggak mau disebutin? kalah Hasana Iya ya. ya kan Bikram. Nanti Noe marah dia. Makin nambah utangnya nanti. Oke. Apa sih ini? Bikram. Bikram ya. Bikram ini satu pertanyaan dari seseorang ya. Itu ada yang tanya gini. Bikram ini waktu pertama kali ikut ya, ini casting atau langsung dihubungi? Oke, nah kebetulan pertama kali aku ikut itu kan melalui, aku kan ikut Duta Bahasa nih dulu awalnya nih Bang. Ya. Nah ketika ikut Duta Bahasa aku sempat beberapa kali bekerja sama dengan Rumah Literasi Ranggi, dengan Bu Ranggi. Oke. Nah Bu Ranggi ini waktu itu membuat story WhatsApp dengan flyer yang menyertakan kalau misalnya akan ada open casting gitu. Open casting tentang film ini. Oke. Jadi aku coba hubungin dari situ, aku coba datang casting, terus nah tapi semasa udah selesai casting dan udah dapat perannya, kebetulan aku harus ke Malaysia nih. Oh, Nah, itu dalam rangka apa? Dalam rangka Malaysia? pertukaran pelajar kemarin. Nah, jadi pertukaran pelajar selama beberapa bulan ke Malaysia, jadi setelahnya baru bisa kembali lanjut lagi dalam produksinya. Gitu. Oke, jadi dihubungin ya. Benar, jadi dihubungin dan coba ikut casting tapi Ikut juga. ikut Dan casting. itu langsung lulus di situ juga. Iya, lulus di situ juga. Oke. Gitu. Langsung dapat peran itu juga di situ? Awalnya peran lain, Oh, awalnya peran lain? Awalnya peran lain, cuman karena tadi aku bilang harus ke Malaysia, jadi mau nggak mau peran itu udah diisi dengan orang lain dan ternyata masih ada peran yang belum di syuting dan akhirnya ambil peran itu. Oke, itu peran pendukung atau peran utama sih? sebenarnya? Yang mana kak? Yang sekarang? utama peran Yang sekarang peran pembantu utama. Pembantu utama. Iya. Oke, keren ya. Masih ada peran pembantu rumah tangga? Siapa yang mau kita mainkan? Mau daftar? Bukan, Noe maksudnya. Kasian banget. Sabar ya, Bang. Selalu jadi korban. Maaf ya Noe. Kalau Salsa sendiri nih dalam waktu dekat ada nggak sih target-targetnya yang pengen dicapai gitu? Oke, kalau Salsa sendiri target yang pengen dicapai tentunya di dalam hal pendidikan ya Kak. Ya Salsa juga kan temenan nih sama Bang Bikram, jadi juga sering termotivasi lah sama Bang Iya. Bikram ya kan pastinya, ya pastinya. Jadi pengen juga pertukaran pelajar atau juga ikut kegiatan kampus merdeka lainnya. Terus kalau untuk di karir ini Salsa pengen explore hal yang lebih kayak Duta Genre ini kan ada tingkatannya lagi ke Sumatera Utara, itu juga Salsa pengen coba lagi dan juga mungkin lebih fokus ke konten ya karena Salsa juga konten creator dan juga fokus ke freelance Salsa yang lain. Oke, dan dari Tentunya segi banyak target ya. pendidikan mau lanjut lagi sampai S2, S3? Atau campur? Insya Allah pengen sampai S3 ya kalau Oke. bisa. Profesor. Pendidikan setinggi-tingginya ya kan. Oke, nah itu tadi kalau Salsan. Kalau Bikram sendiri, target deket ini apa? Target dekat ini menyelesaikan dulu urusan-urusan perkuliahan terutama tadi skripsian. Udah semester 7 ya? Semester 7, udah tinggal dikit lagi gitu. Ya, ini kayaknya menentukan ya, Benar. lulus atau enggak gitu. Itu Kak, Bang. Jadi itu dulu yang difokusin. Terus harapannya kan ini udah mau akhir tahun, semoga tahun depan bisa mungkin bekerja sama dalam project-project film yang baru. Oke, nah kamu pengennya tetap berada di dunia entertain atau keluar dari entertain sesuai dengan jurusan kamu? Kalau untuk sekarang masih menjalani keduanya, tapi mungkin lebih condong untuk menjalani di dunia entertain. Oh, entertain. Entertainnya, ya. lebih nyamannya ke situ. Iya. Itu tadi. Karena emang pekerjaan yang paling enak adalah pekerjaan yang kita nikmati dan sesuai dengan basic kita. Bener. Termasuk ke sana kan? Iya. Bahkan aku juga terkadang tuh, kok bisa ya anak akuntansi tapi malah beralih profesi gitu. Tapi kita menjadikan kelebihan ataupun skill yang kita bahas tadi itu menjadi kelebihan kita gitu. Dan kita nggak tahu waktu masa kuliah itu pekerjaanku jadi apa sih nanti ke depannya gitu. Kita kan nggak tahu takdir Allah itu seperti apa gitu. Waduh. Soleha banget kamu. Hasana, semenjak jadi istri. Udah Noe, nanti pengen dia. Iya. Noe, ada mau pertanyaan lagi? Saya cuma selalu sama Budi aja kok hari ini. Kenapa? Dia kan anak teknik ya, teknik mesin, bisanya jadi host gitu. Wah keren kali Kok kan. teknik mesin sih? Udah biar agak nampak. Wah gitu. Oh iya, yain aja ya gitu ya. Noe, nanya lagi kenapa Noe? Terakhir ini. Oh mau nanya sama Salsa. Oh, boleh. Boleh kan Boleh, Salsa? boleh, Bang. Salsa berapa keluarga kalau boleh tahu nih?
Berapa Maksudnya keluarga? Berapa berapa keluarga? bersaudara? Oh, 2 bersaudara. Dua bersaudara. Oke, satu lagi laki-laki. Satu lagi laki-laki. Adik atau Adik, abang? adik, Oh, adik. Oh, adik ya berarti paling besar ya? Iya, benar, Memang anak paling pertama. kecil itu cocoknya sama anak paling besar loh. Iya Allah ya Tuhan. Enggak, pertanyaannya sebenarnya bukan itu Budi. Jadi apa pertanyaan? Dari keluarga atau mama sama papa ada nggak yang kayak salsa juga? Backgroundnya. Backgroundnya kebetulan kalau dari keluarga itu nggak ada yang backgroundnya kayak salsa. Jadi ini salsa tuh yang pertama lah backgroundnya ini. Jadi kadang-kadang tuh keluarga tuh suka nanya kayak sibuk kali gitu kan, ngapain aja gitu. Jadi kan kalau nggak terbiasa gitu kadang-kadang dia lebih heran ya bang, lebih heran. Nah jadi inilah salsa bilang kalau salsa ini kegiatannya gini-gini. Oh jadi kalau dari keluarga sendiri mendukung bahkan kalau kayak ada gini misalnya itu support banget gitu kayak di grup WhatsApp kan. Ini kayak grup apa foto terus tulisannya semangat ya kakak gitu-gitu. Oh, dikasih support system Iya, lah ya. support Oke, system. luar biasa. Ada satu lagi boleh nggak? Boleh, boleh Nohe, boleh. Pertanyaan itu ini salsa. Ini harus dikasih sebenarnya. Nanti harus dikasih jawabannya. Misalnya kayak makan semangka sambil makan kelepon. Cakep. Cakep. Ada Mau nomor pantun ya? telepon? Hah? Ada nggak? Ada nomor telepon? Ada. Ada. Jangan nomor bubun, nggak enak. WhatsAppan samamu. Oh iya. Ada salsa kan? Ada. Ada aja kasih sama abang ya. Udah itu aja pertanyaan cuma minta nomor handphone aja. Oh nggak ada yang iya, lain-lain. udah itu Yang aja. lain, itu Iya. aja. Gak ada yang lebih berbobot lagi gitu Nohe. Nggak ada, memang nggak ada bobot. Bobot berat badan Iya, aja. itu pasti. Baik, sekali lagi terima kasih buat Bikram dan juga Salsa sudah hadir di Kopi Pagi, sudah sharing ya berbagi informasi dan juga prestasi dari Bikram dan juga Salsa. Nah, kita udah nggak terasa berada di penghujung acara ya Sana ya. Mungkin ada Sebelum closing pesan ya. ya untuk seluruh masyarakat khususnya para generasi milenial ya. Apa yang bisa dibagikan kepada mereka? Silakan. Dari salsa dulu boleh? Oke, mungkin dari salsa dulu ya. Jadi untuk teman-teman semua, jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Jangan pernah takut untuk keluar dari zona nyaman karena kamu bisa menemukan hal-hal yang luar biasa di luar sana. Dan juga untuk kalian tetap semangat terus karena kita adalah generasi penerus bangsa nanti. Tunjukkan bahwa kita bisa, kita kuat, dan kita pasti bisa berprestasi. Oke. Kalau dari Bikram, silakan. Oke, kalau dari aku untuk generasi muda Sumatera Utara khususnya kita sekarang punya banyak sekali kesempatan, kita punya banyak sekali atensi publik dari media sosial terutama bisa kita manfaatkan itu sebaik mungkin. Jangan takut untuk nyoba, benar kayak Salsa bilang, kasih yang terbaik. Mungkin oke lelahnya sekarang tapi akan berdampak baik untuk masa depan kita gitu. Oke, kasih aplaus lagi. Ini terima kasih juga ya Salsa dan Bikram, dan kami ucapkan juga terima kasih kepada pemirsa yang ada di rumah yang sudah menyaksikan Kopi Pagi dari awal hingga detik ini. Semoga bisa memberikan yang terbaik nanti ke depannya dan juga bisa bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu saya Nira Sana pamit undur diri bersama rekan saya. Saya Muhammad Budi SR, jangan lupa saksikan terus Kopi Pagi untuk selanjutnya. Selamat siang. Dadah.